Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here we want to present about how to read social science and the fourth level of reading synoptical reading. So for the first is how to read social science. When reading, we should keep an open mind because social topics are often linked to personal opinions. Jadi kenapa kita harus mempunyai terbuka waktu kita lagi mempelajari tentang social science, karena biasanya kita tuh udah punya pendapat pribadi yang kuat. Jadi kalau kita dapat sesuatu informasi atau kenyataan fakta baru yang nggak sesuai sama kita tuh langsung menolak dan setuju. Jadi itu kenapa kita harus open mind. Yang kedua, what is social science? Social science include the study of society and human relationship. Jadi, social science itu membahas tentang hubungan manusia. Ini include juga sama antropologi, ekonomi, politics, and sociology. Terus, apakah hukum, pendidikan, bisnis itu juga termasuk social science? Jawabannya enggak, karena mereka tuh mempelajari tentang ilmu praktek, sedangkan sosiologi itu mempelajari tentang ilmu pemahaman, bukan praktek. Terus apakah psikologi itu termasuk social science? Jawabannya ada yang setuju, ada yang enggak, karena ada yang berpendapat kalau psikologi itu cuma mempelajari tentang individu, tapi pendapat lain bilang kalau mempelajari individu berarti mempelajari tentang lingkungannya juga. Lalu the appearance is of reading and social science. Social science reading often looks easy to read because kenapa social science itu kelihatannya mudah dibaca? Karena yang pertama tuh topiknya tuh sering kita jumpai, terlihat familiar seperti social issue dan culture dan lainnya. Yang kedua tuh the language style is like story or explanation. Jadi ini bahasanya tuh lebih kayak penjelasan atau juga ke storytelling gitu. Tapi ini juga menipu karena biasanya kita tuh berpikir kalau kita udah ngerti maksudnya nih, padahal apa yang disampaikan penulis itu beda sama apa yang kita pikirin. Terus difficult of reading social science. Ini juga kelihatan susah tapi juga kelihatan sulit karena biasanya balik lagi karena kita udah punya opini yang kuat, jadi kita tuh susah buat setuju sama pendapat-pendapat lain yang nggak sesuai sama kita. Jadinya kita kayak enggak. Then reading social science literature. Social science rarely has one main book. To understand one issue, we have to read many books. Jadi buat memahami satu isu, kita tuh nggak boleh berpatokan hanya pada satu buku, karena belum pasti satu buku itu tuh ngejelasin semuanya. Jadi kita harus lebih banyak baca buku buat kita ngerti dari sudut pandang orang lain. Kamera on. Prompter ya. Pada slide ke-8 dijelaskan bahwa pada tahap keempat membaca, yaitu synoptical reading, pembaca tidak hanya membaca satu buku saja, melainkan membandingkan dan mengintegrasikan banyak buku yang membahas satu topik tertentu. Tujuan dari tahap ini adalah agar pembaca bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam, bahkan bisa menemukan sudut pandang yang baru yang mungkin tidak ditemukan di buku manapun. Selanjutnya, pada slide ke-9, dijelaskan tentang pentingnya inspeksi atau inceptional reading dalam synoptical reading. Di tahap ini, pembaca melakukan skimming atau membaca cepat pada banyak buku sekaligus untuk mencari bagian-bagian yang relevan dengan topik yang ingin dipelajari. Dengan cara ini, pembaca tidak perlu membaca seluruh isi buku, melainkan langsung fokus pada bagian yang benar-benar dibutuhkan. Proses ini membantu membaca memilih buku mana yang paling berguna dan bagian mana yang perlu didalami lebih lanjut. Pada slide ke-10 dipaparkan 5 langkah utama dalam synoptical reading. Langkah-langkah tersebut dimulai dari menemukan bagian-bagian yang relevan di setiap buku,
menyamakan istilah atau konsep yang digunakan oleh berbagai penulis, memperjelas pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab, mendefinisikan isu-isu utama, hingga menganalisis dan membandingkan diskusi dari berbagai sumber. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pembaca dapat membangun pemahaman yang lebih utuh dan kritis terhadap topik yang sedang dikaji. Terakhir, pada slide ke-11, ditekankan pentingnya sikap objektif dalam synoptical reading. Pembaca harus berusaha untuk tidak langsung memihak pada satu pendapat atau penulis saja, melainkan mampu memahami dan menilai berbagai sudut pandang yang berbeda, bahkan yang saling bertentangan. Objektivitas ini sangat penting agar hasil sintesis benar-benar mencerminkan pemahaman yang luas, tidak bias, dan tidak dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilal. The next slide is an example of an exercise in synoptical reading. A practical example of synoptical reading is exploring the idea of progress by comparing how different authors define, support, or critique it. This method shows how diverse viewpoints can be brought together to clarify a complex concept. Contoh konkret synoptical reading ialah membandingkan pendapat para penulis tentang kemajuan. Kita bisa lihat persamaan cara mereka menjelaskan topik itu. Selanjutnya, the Synopticon and how to use it. The Synopticon is a reference tool that helps readers locate discussion of specific topics within the great books of the Western world. It enables synoptical reading by guiding users to relevant passages without interpreting them, supporting efficient and targeted exploration. Synopticon adalah alat bantu yang menunjukkan di mana suatu topik tersebut dibahas dalam buku-buku klasik. Ia membantu kita membaca secara synoptikal tanpa harus membaca keseluruhan bukunya. Selanjutnya, on the principle that underlies synoptical reading. Synoptical reading is based on the principle that ideas can be compared across authors, time, and context using shared language. Though critics argue it's difficult to say neutral or connect very different works, synoptical reading embraces this challenge to reach broader understanding. Prinsip utamanya synoptical reading ini adalah bahwa ide bisa dibandingkan walau berasal dari penulis atau zaman yang berbeda. Walau sulit, pendekatan ini mungkin bisa memperluas wawasan kita tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya, summary of synoptical reading. Synoptical reading is a dynamic and demanding process that transforms passive reading to active inquiry. By interacting with multiple texts and synthesizing diverse perspective, the reader constructs a more nuanced and personal understanding of complex issues. Synoptical reading mengubah membaca pasif menjadi proses aktif, dan kita membangun pemahaman sendiri dengan menggabungkan pandangan dari berbagai buku dan penulis. Mungkin itu saja dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih.